Nah, berikutnya kita masuk pada bagian ketiga dari bab 1 ini, yang terkait dengan cara menarik simpulan berdasarkan penggunaan logika matematika. Nah, berkaitan dengan penggunaan logika untuk menarik simpulan, kita kenali dulu beberapa istilah yang akan sering muncul. Yang pertama, proposisi-proposisi yang berlaku itu kita akan sebut sebagai premis. Kemudian, proposisi yang dihasilkan dari premis itu kita sebut dengan simpulan, dan proses untuk menghasilkan simpulan melalui premis kita sebut sebagai argumen. Jadi argumen adalah prosesnya, simpulan adalah hasilnya, dan premis adalah proposisi-proposisi. Ya. Nah, suatu argumen kita katakan valid atau sah apabila kebenaran semua premisnya mengakibatkan kebenaran dari simpulan yang muncul. Nah, ada dua prinsip penarikan simpulan. Yang pertama adalah dengan modus ponens dan yang kedua adalah dengan modus tollens. Yang dimaksud dengan modus ponens adalah jika penarikan kesimpulan terjadi secara langsung. Misalnya, premis pertama adalah jika P maka Q. Kemudian, premis 2 yang muncul adalah preposisi atau proposisi P. Dengan demikian, simpulannya adalah munculnya Q atau Q berlaku karena jika P maka Q. P muncul maka berlaku Q. Itu adalah simpulannya. Nah, kemudian yang contohnya yang dalam masalah sehari-hari ya, misalnya kita punya premis 1 adalah jika Ali rajin maka pandai. Ini kan jika P Ali rajin maka Q-nya adalah pandai. Kemudian premis kedua P muncul yaitu Ali rajin. Nah, untuk itu maka berlaku Q dan Q-nya adalah Ali pandai. Jadi jika Ali rajin maka dia pandai gitu kan. Ali rajin maka dia pandai. Seperti itu contohnya dari modus ponens. Kemudian yang kedua itu disebut dengan modus tollens, yaitu prinsip penarikan kesimpulan tidak langsung. Contohnya, jika premis satunya adalah jika P maka Q, kemudian premis 2 yang muncul adalah bukan Q, maka simpulannya adalah berlaku tidak P. Jadi kalau yang tadi jika P maka Q, kemudian muncul P maka berlaku Q. Kalau yang tollens, jika P maka Q, kemudian muncul tidak Q, maka berlaku simpulannya adalah tidak P. Contohnya, jika Ali kaya, maka ia mampu membeli rumah. Ya, jadi P-nya adalah Ali kaya, mampu membeli rumahnya adalah Q-nya. Nah, di sini ini bukan Amir ya, ini maksudnya Ali, mohon maaf, ini Ali. Premis yang kedua muncul adalah tidak Q, yaitu Ali tidak mampu membeli rumah. Nah, karena tidak Q yang muncul, maka simpulannya adalah tidak P. Jadi, Ali tidak kaya atau tidak benar bahwa Ali kaya. Begitu, itu adalah simpulan dari modus tollens. Nah, dari kedua prinsip di atas, ya, ada lagi yang bisa kita peroleh yaitu dengan menggabungkannya dua prinsip di atas dan menjadi dalil rantai. Misalnya, premis yang pertama adalah jika P maka Q, dan yang premis kedua yang muncul adalah jika Q maka R. Jadi, jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, maka dapat kita simpulkan jika P maka muncul R. Nah, ini adalah dalil rantai ya. Contohnya, jika rajin maka pandai, jika pandai maka lekas mendapat pekerjaan. Nah, jadi di sini ada rantai. Jika rajin maka pandai, jika pandai maka lekas mendapatkan pekerjaan. Nah, sekarang muncul premis yang ketiga adalah Ali rajin. Berarti Ali pandai, dan karena Ali pandai dia lekas mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat kita simpulkan langsung bahwa Ali rajin maka berlaku Ali lekas mendapat pekerjaan. Nah, itu adalah hasil dari dalil rantai. Ya, baik adik-adik, itulah materi kita yang ketiga terkait dengan penarikan simpulan. Seperti biasa, jika belum jelas silahkan bisa diulangi untuk nonton dari materi yang pertama. Nah, setelah itu masuk ke bagian diskusi. Di sana ada soal-soal latihan yang adik-adik bisa jawab dan nanti kami akan tanggapi secara bergiliran. Nah, jika ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom questions di bagian diskusi harian ya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas belajarnya. Terima kasih.